Selamat siang. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk menyaksikan presentasi rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN Berhalak dengan judul pada kesempatan kali ini penguatan kompetensi SDM Laboratorium CNC CAD/CAM dengan pelatihan penggunaan SEM EDS untuk menghadapi tantangan internasionalisasi laboratorium bersama saya Muhammad Hasim Gifon. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini adalah latar belakang dari pembuatan aktualisasi, rencana aktualisasi. Kemudian ini struktur UGM dari mulai rektor sampai ke tingkat fakultas. Sedangkan ini adalah struktur fakultas teknik dan selanjutnya adalah pada struktur departemen di mana saya sebagai kepala lab dari CNC CAD/CAM. Di mana kegiatan aktualisasi ini rencananya akan dilakukan di lab CNC CAD/CAM. Baik, pada kesempatan kali ini kami memiliki 3 identifikasi isu utama, terutama yang terkait dengan lab yang sekarang menjadi tanggungan dari kami. Yang pertama adalah keterbatasan mesin operator, di mana laboratorium telah memiliki mesin dan peralatan yang mengikuti tren penelitian internasional yang canggih maupun yang modern, namun tidak banyak yang dapat mengoperasikan peralatan ini. Kemudian kondisi yang diharapkan adalah mahasiswa dalam proses pembelajaran, penyusunan tugas akhir sudah bisa menggunakan alat-alat ini dengan mengoperasikan mandiri. Cuma karena belum ada yang kompeten, ada kemungkinan dan sangat besar kerusakan pada peralatan, kenaikan biaya operasional, penurunan kualitas hasil penelitian, terhambatnya inovasi, ketertinggalan dari kompetitor global, dan kenaikan operasional. Identifikasi isu yang kedua adalah peneliti atau mahasiswa seringkali tidak dapat pelatihan yang cukup dalam metode penelitian yang mutakhir, yang sehingga eh, kualitas penelitian itu menjadi tidak baik. Ya, sebagaimana ini yang kita harapkan adalah mahasiswa, laporan maupun peneliti termasuk dosen memiliki kemampuan meneliti yang bagus sehingga menghasilkan jurnal yang bagus. Pada kesempatan kali ini kami juga sudah membuat G-form terkait dengan bagaimana mahasiswa dalam menerapkan atau memiliki kemampuan mengolah data maupun penelitian. Di sini kita lihat eh, banyak yang tidak pernah melakukan tutorial terkait dengan metode penelitian. Selanjutnya terkait pengalaman dalam mengikuti kegiatan ataupun workshop penulisan metode penelitian maupun naskah tugas akhir juga jarang yang mengikuti. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kualitas hasil penelitian yang kurang, kemudian terganggu proses pembelajaran karena mahasiswa menjadi kurang memiliki sense of scientific. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan SDM dan kerjasama internasional, di mana kita bisa melihat bahwa kurangnya kerjasama internasional di lingkup departemen maupun lab sehingga internasionalisasi lab ini terganggu. Nah, di sini kita bisa melihat survei dari mahasiswa bahwa banyak dari mahasiswa yang jarang atau bahkan tidak pernah berinteraksi dengan orang luar maupun dari peneliti luar, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan atau ability untuk mengeksplor atau mengutarakan idenya di hadapan khalayak. Kondisi yang diharapkan tentu saja di mana di lab CNC ini memiliki kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan peneliti lain. Ini adalah analisis APKL kami, di mana kita bisa melihat aktual problematika kehalayakan dan kelayakannya. Di sini ada 3 yang mana kita bisa melihat semuanya memiliki analisis APKL yang terpenuhi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk keterbatasan operator mesin itu mendesak, kemudian untuk isu yang kedua, kerjasama internasional dan kurangnya pelatihan itu sangat mendesak karena berkaitan dengan mahasiswa maupun luaran dari mahasiswa itu yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk analisis fishbone diagram kita menggunakan surrounding, skill, system, dan supplier. Kita bisa melihat bahwa kurangnya pelatihan mahasiswa dan laboran tentang metode penelitian dan penggunaan peralatan ini sangat kelihatan, sehingga ini yang akan kita highlight. Nah, gagasan penyelesaian isunya kita bisa melihat isu prioritasnya sudah kita kemukakan. Kemudian gagasan penyelesaian pelatihan penggunaan peralatan baru dan pembuatan metode penelitian di laboratorium CNC CAD/CAM ini untuk dilakukan.
Dari hal ini kita bisa menjabarkan ada 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah fiksasi dan pembuatan jadwal eksekusi dengan mentor. Yang kedua adalah pelatihan dan tutorial terkait dengan penulisan dan penentuan metode penelitian. Yang ketiga adalah membuat kuliah umum yang dihadiri oleh profesor dari luar negeri. Kemudian pelatihan tentang scanning elektron mikroskop, Phenom Pro X. Kemudian pelatihan pengoperasian dan perawatan scanning elektron mikroskop atau SEM-EDX. Di sini untuk kegiatan 1 finalisasi, di sini kita bisa melihat nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan adaptif. Kemudian nilai Smart ASN juga kita utarakan. Outputnya adalah kita bisa melihat bahwa adanya jadwal fiksasi, kemudian fiksasi peralatan dan materi, serta pilihan perangkat lunak, lembar perbaikan maupun konten materinya. Yang kedua adalah membuat pelatihan tutorial terkait dengan penulisan dan penentuan metode penelitian. Di sini outputnya adalah foto, tayangan materi, maupun karya mahasiswa berupa paper. Yang ketiga, membuat kuliah umum yang dihadiri oleh profesor luar negeri. Outputnya adalah jadwal kuliah beserta waktu dan tanggal, serta rekod dari kuliah yang dihadiri oleh profesor dari luar negeri. Kemudian kita juga membuat modul prosedur penggunaan perawatan SEM Pro X. Di sini ada modul tayangan bahan ajar dan foto. Selanjutnya adalah rencana tahapan dan output kegiatan Laksar. Di sini kita bisa melihat bahwa ada keterkaitan yang jelas antara kegiatan dengan kemampuan atau ASN berakhlak. Ini kemudian kegiatan yang 5, membuat pelatihan operasional SEM-EDX beserta metode untuk melakukan troubleshooting-nya. Outputnya adalah dokumen SOP. Ini adalah milestone, jadi dari tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026 itu kita buat FTIR, SEM-EDX untuk planning, dan sudah kita adakan di tahun 2024, tinggal kita membuat modul. Kemudian 2025 kita akan membuat buku SEM-EDX, kemudian ada training, dan targetnya 2026 ada modul DSG. Ini identifikasi dampak pemecahan isu. Di sini kita bisa melihat setiap kegiatan itu terdapat identifikasi rasio dan pihak terdampaknya siapa saja. Kemudian di setiap kegiatan juga kita buatkan identifikasi antara kegiatan dan visi misi organisasi. Sudah kita jelaskan di sini ya, terutama contoh terkait dengan pelatihan tutorial penulisan penentuan metode penelitian. Di sini sangat terkait dengan visi misi UGM maupun visi misi Fakultas Teknik dan visi misi dari DTMI itu sendiri. Selanjutnya adalah identifikasi keterkaitan antara kegiatan dan nilai-nilai organisasi. Di sini contoh kita melihat membuat kuliah umum itu ada keterkaitan dengan internasionalisasi dan keunggulan global dari UGM, jejaring kerjasama multidisiplin di Fakultas Teknik, dan reputasi dan kolaborasi internasional dari DTMI. Kemudian ada pelatihan tentang SEM-EDX juga memiliki penguatan nilai-nilai organisasi baik dari DTMI, UGM maupun dari Fakultas Teknik. Jadwal aktualisasinya ada 6 minggu karena kita melihat dari 1 November sampai 13 Desember 2024. Kita bisa melihat ada fiksasi dan pembuatan jadwal di minggu pertama, pelatihan tutorial penulisan ilmiah penelitian yang tepat untuk mahasiswa itu di minggu 1 dan 2, kemudian membuat kuliah umum yang dihadiri oleh profesor dari luar negeri. Itu kita rencanakan minggu kedua dan ketiga, pelatihan tentang SEM itu dari minggu kedua sampai keempat, dan pelatihan pengoperasian dari minggu keempat sampai minggu keenam. Kemudian keterkaitan antara kegiatan aktualisasi dengan kendala yang dihadapi di sini bisa dilihat sampai ke rencana antisipasi. Contohnya ketika kita melihat ada pelatihan terkait SEM, mahasiswa atau staf mungkin belum memahami, maka kita sediakan materi atau modulnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan rencana aktualisasi yang akan kami lakukan, di mana ada isu-isu strategis dan ada 5 kegiatan utama yang kami akan laksanakan. Baik, demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya tutup, selamat berbahagia dan sehat selalu.